Cabang iman yang ke-49 adalah taat kepada pemimpin. Nah, taat terhadap pemimpin pemerintahan ini adalah salah satu bagian dari ajaran ahli sunnah wal jamaah, ajaran dari ajaran Islam. Ini dasarnya sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri di antara kalian. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-49. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ini semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala at-tasi'u wal arba'un. At-tasi'u utawi kang nomer 9 wal arba'un lan 40 iku ta'atu ulil amri, taat maring pemerintah. Liqaulihi krana dawe Allah taala, "Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Ati'u ta'ata sapa sira kabeh Allah ing Allah, wa ati'u lan ta'ata sapa sira kabeh ar-rasula ing rasul, wa ulil amri lan ta'ata maring ulil amri minkum saking sira kabeh. Qila den dawuhaken utawa den ucapaken hum utawi ulil amri iku umara usaraya, pira-pira pemimpine pemerintahan. Wakila lan den ucapaken hum utawi ulul amri iku al ulama'u ulama. Wa yahtamilu lan mengku apa ayyakuna yen ta ana apa ulil amri iku aman kang umum kang ngambah lahuma maring karune umara usaraya lan ulama. Fa in kana mongko lamun ana apa ulil amri iku khason kang khusus, fa bi amiris saraya mongko kelawan makna pemimpine pemerintahan iku asbahu luweh serupa atau luweh sesuai. Wali hadisi Abi Hurairah lan krana hadisi Abi Hurairah fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro Muslim lan Bukhari. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Man utai sapane ingsun iku ata'ani wis taat sapa. Man utai sapane wong iku ata'ani wis taat sapa man ing ingsun, faqad ata'a mongko teman-teman wis taat sapa man Allah ing Allah. Wa man lan utai sapane wong iku asani wis nglakoni maksiat sapa man ing ingsun, faqad asa mongko teman-teman wis maksiat sapa man Allah ing Allah. Wa may yuti' wa man lan utai sapane wong iku yuti' taat sapa man al amira ing pemimpin, faqad ata'ani mongko teman-teman wis taat sapa man ing ingsun. Wa may ya'si lan utai sapane wong iku ya'si maksiat utawa durhaka sapa man al amira ing pemimpin, faqad asani mongko teman-teman wis
durhaka sapa man ing ingsun. Wali hadisi Abi Dzarrin lan krana hadise Abi Dzar radhiyallahu anhu fi sahih Muslimin ing dalam kitab sahih Muslim. Ya Aba Dzarrin, he Aba Dzar, isma ngrungu sapa sira wa ati lan ta'ata sapa sira walau abdan lan senajan ing kawula habasyian kang bangsa Habasyi mujadda al atrafi kang pesek irunge. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Cabang iman yang ke-49 adalah taat kepada pemimpin. Nah, taat terhadap pemimpin pemerintahan ini adalah salah satu bagian dari ajaran ahli sunnah wal jamaah, ajaran dari ajaran Islam. Ini dasarnya sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri di antara kalian. Meskipun para ulama dalam memaknai ulil amri dalam ayat ini berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ulil amri di sini artinya adalah umara usaraya, artinya para pemimpin pemerintahan. Sedangkan ulama yang lain memaknai ulil amri dalam ayat ini adalah dengan para ulama. Jadi taatlah terhadap para pemimpin pemerintahan atau taatlah kalian kepada para ulama. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan ada kemungkinan bahwa ayat ini atau lafadz ulil amri dalam ayat ini itu mengandung makna kedua-duanya. Memang dua-duanya sekaligus. Kita ini diperintahkan untuk taat kepada ulama, juga diperintahkan untuk taat kepada pemimpin pemerintahan. Tetapi beliau mengatakan ini jika umum maka bisa kemungkinan mengandung dua-duanya secara langsung, atau jika itu khusus maka itu lebih pas jika dimaknai dengan amirus saraya, yaitu pemimpin dari pemerintahan, itu lebih pas. Itu kata Al-Imam Al-Baihaqi dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Jadi kita diperintahkan pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Ar-Rasul, dan yang ketiga taat kepada pemimpin pemerintahan. Nah, dan tentu ketaatan kepada makhluk itu terbatas pada ketaatan terhadap perintah-perintah yang tidak melanggar syariat. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diperintahkan untuk taat kepada ulil amri sepanjang perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat Islam, sepanjang perintah mereka tidak bertentangan atau tidak berupa bermaksiat kepada Allah. Jika mereka memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah, tentu kita tidak diperbolehkan untuk mentaatinya.
Tetapi jika perintah mereka itu sesuatu yang bukan kemaksiatan, bukan sesuatu yang melanggar ketentuan syarak, maka di sini kita diperintahkan dalam ayat ini untuk taat kepada mereka para pemimpin pemerintahan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka benar-benar dia telah taat kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah dari Allah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada umatnya itu adalah dari Allah. Jangan salah paham, jangan salah paham. Oh, berarti Nabi Muhammad itu adalah Allah. Dia mengatakan begitu karena kalau taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Berarti Nabi Muhammad itu Allah. Itu pemahaman yang dangkal dan sesat, menyesatkan. Allah adalah Al-Khaliq, sementara Rasulullah Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah, tetapi beliau adalah afdolul makhluqat, makhluk yang paling utama. Nah, makna man ata'ani faqad ata'allah, barang siapa yang taat kepada Nabi maka taat kepada Allah, karena apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita itu adalah berasal dari Allah. Ketika Nabi memerintahkan sesuatu kepada kita, maka itu adalah perintah Allah. Nabi menyampaikannya saja kepada kita. Tugas beliau adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Nabi itu melarang kita melakukan suatu perbuatan, maka larangan itu sesungguhnya berasal dari Allah. Nabi Muhammad bertugas menyampaikan larangan Allah kepada umat manusia. Maka kalau kita taat kepada Rasulullah, sesungguhnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau taat kepadaku, maka dia telah durhaka kepada Allah. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, berarti tidak menjalankan perintah Allah. Kalau kita misalnya menjalankan larangan Rasulullah, berarti juga menjalankan larangan Allah. Karena tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyampaikan apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa, tidaklah perkataan Muhammad itu illa wahyu yuha, kecuali dia adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Nah, sebab mungkin saja ada orang yang salah faham, kemudian meyakini keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, mengatakan, lah ini dalilnya bahwa Muhammad adalah Allah, atau Allah adalah Muhammad, karena taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Maka ini menyimpang. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian Nabi bersabda, wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani. Ini kan berdasarkan ayat tadi, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Nah, sekarang taat kepada ulil amri itu sama dengan taat kepada Nabi. Nah,
taat kepada Nabi. Karena para amir, tentu ini yang dimaksud adalah mereka para pemimpin yang memang betul-betul mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang taat kepada amir, maka dia telah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu memerintahkan kita untuk taat kepada mereka, para penguasa, para pemimpin. Dan Allah juga telah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin. Kalau seseorang itu durhaka, tidak mau taat kepada seorang pemimpin, maka berarti telah durhaka juga kepada Nabi, karena Nabi memerintahkan kita untuk taat kepada mereka, kemudian kita tidak taat, berarti kita melanggar perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, itu bahkan ditegaskan, ya Aba Dzarrin isma' wa ati' walau abdan habasyian mujadda al-atraf. Dengar dan taatlah. Maksudnya kepada seorang pemimpin, meskipun pemimpinnya itu seorang hamba sahaya. Ini meskipun seandainya. Tetapi untuk menjadi pemimpin itu kan itu kan ada syarat-syaratnya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini seandainya pemimpin itu adalah seorang hamba Habasyi yang berasal dari Habasyah, dari Ethiopia, yang berkulit hitam dan berhidung pesek. Nah, sudah hitam berhidung pesek, artinya yang dahulu kebanyakan para budak, para hamba sahaya itu berasal dari sana, dari Habasyah, dari Afrika. Meskipun pemimpin itu orang yang modelnya kayak gitu secara fisik dan secara kabilah atau dari suku yang rendah, tetapi kalau dia telah diangkat menjadi seorang pemimpin, maka isma' wa ati', dengarkan kata-katanya, taatilah dia. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita ini memang diperintahkan untuk taat kepada pemimpin pemerintahan. Tetapi dengan catatan apa? Selama perintah itu tidak melanggar syara, bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada ulil amri, kepada para pemimpin. Di sini misalnya kita baca hadis yang lain. Ini juga ada dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya hadis sahih. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan, barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari al-jamaah, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tidak mau taat kepada pemerintah, kepada pemimpin, maka dia mata mitatan jahiliyah, artinya dia mati dalam keadaan berdosa besar. Bukan artinya mati dalam keadaan kafir, tetapi mati dalam keadaan mitatan jahiliyah. Para ulama menjelaskan dia mati dalam keadaan berdosa besar karena dia telah keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Maka nggak boleh
seseorang itu memberontak kepada pemerintahan yang sah. Tidak boleh seseorang itu memberontak. Memberontak itu keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah. Itu tidak diperbolehkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau ada seseorang itu keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka berarti dia disebut sebagai kelompok bughat, yaitu orang-orang yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Dia jatuh kepada dosa besar. Jika sampai dia mati dalam keadaan belum kembali taat kepada kepada pemerintah yang sah, maka di sini hukumnya dia fasik karena mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa besar berupa meninggalkan ketaatan kepada pemerintah yang sah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khala ayadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melepas tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, artinya dia memberontak kepada pemerintah yang sah, nggak mau taat kepada pemerintah yang sah, maka nanti pada hari kiamat ketika dia dihisab, dia nggak memiliki hujjah. Artinya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diazab dengan sebab perbuatannya tersebut, dan beliau mengatakan waman mata wa laisa fi unuqihi bai'ah, barang siapa yang mati dan di lehernya tidak ada baiat, artinya dia mati dalam keadaan tidak mau membaiat seorang pemerintah yang sah, dia tetap dalam kembaliloannya, dalam ketidaktaatannya terhadap pemerintah yang sah, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Maksudnya dia jatuh kepada dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati-hati dengan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir yang memotong hadis ini kemudian mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan belum membaiat seorang khalifah, maka dia matinya mati kafir. Sehingga mereka mengatakan bahwa sejak runtuhnya daulah atau khilafah Utsmaniyah, setiap orang yang mati sampai sekarang ini semuanya mati kafir. Wal'iyadzubillah, ini adalah pemahaman yang menyimpang dari pemahaman yang benar. Karena konteks dari hadis ini adalah sudah ada pemerintahan yang sah berdasarkan Islam, itu sudah ada. Kemudian seseorang keluar memberontak, tidak mau baiat terhadap mereka, maka di sini yang nanti dia akan matinya mati jahiliyah. Mati jahiliyah pun maknanya bukan mati kafir, tetapi mati yang serupa dengan mereka dalam hal mereka telah jatuh kepada dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah maka Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada masa beliau menjadi khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifatu Rasulillah Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah beliau wafat, kemudian digantikan oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau ditunjuk langsung oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum wafatnya. Kemudian setelah Umar bin Al-Khattab, beliau memilih 6 orang untuk mereka bermusyawarah sebagai pengganti dari Sayyidina Umar. Ditunjuklah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Sayyidina Utsman wafat, kemudian digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dipilih, dibaiat oleh umat Islam. Beliau menjadi khalifah. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sah sebagai khalifah yang keempat. Sebagai beliau pemimpin yang sah ketika itu. Karena telah dibaiat oleh umat Islam ketika itu. Namun dalam pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, banyak orang-orang yang kemudian tidak terima atau tidak mau taat kepada beliau, kepada pemerintah yang sah, kepada pemimpin yang sah yang telah dipilih oleh rakyat, yang telah dipilih oleh umat Islam. Ada sebagian orang-orang Syam yang mereka tidak mau untuk membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ada sebagian orang yang ada di Hijaz, di Makkah dan di Madinah, yang mereka membatalkan baiatnya terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Maka mereka yang melakukan perbuatan itu, mereka telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka meninggalkan ketaatan kepada pemimpin yang sah, kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itulah maka Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka. Sayyiduna Ali memerangi mereka karena beliau menjalankan perintah Allah. Beliau memerangi orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada mereka, seperti orang-orang yang berada di Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr ibn al-As, dan juga memerangi orang-orang yang membatalkan baiat yang berada di Hijaz. Karena Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ketika beliau diangkat sebagai khalifah, kemudian beliau memindahkan pusat pemerintahan itu ke Kufah, tidak lagi di Madinah. Ketika masa Sayyiduna Abu Bakar, masa Rasulullah itu di Madinah sebagai pusat pemerintahannya, kemudian masa Sayyiduna Abu Bakar juga di Madinah, masa Umar bin Al-Khattab juga di Madinah, masa Utsman bin Affan juga di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpindah ke Kufah. Orang-orang di Makkah, di Madinah ketika itu ada sebagian mereka umat Islam yang membatalkan baiatnya terhadap Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara mereka ada sahabat besar, aulia Allah, para wali-wali Allah, bahkan minal mubasysyirin bil jannah, yang ikut-ikut terpengaruh dengan kelompok ini. Di antaranya adalah Talhah ibn Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Kita tidak ragu terhadap keduanya. Keduanya adalah min akabiril awliya as-sahabah, termasuk pembesar wali dari kalangan sahabat. Bahkan bukan hanya itu, sudah ada nas yang mengatakan bahwa keduanya adalah ahlul jannah. Bahkan termasuk orang-orang termulia
Orang-orang yang termulia setelah sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian adalah mereka yang sair al-mubasysyirin bil jannah, termasuk Talhah ibn Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam. Tetapi telah kita tegaskan beberapa kali, seorang wali itu tidak maksum. Seorang wali itu tidak maksum dari dosa. Para nabi mereka yang maksum. Sedangkan para wali mereka tidak maksum dari dosa. Bisa saja mereka melakukan dosa. Bisa saja, maksudnya mungkin saja mereka itu melakukan sebuah dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Mungkin mereka melakukannya. Apalagi wali lebih rendah tingkatannya dari mereka. Orang wali besar saja, tingkat tinggi, mungkin saja melakukan maksiat, apalagi wali di bawahnya. Apalagi bukan wali. Apalagi hanya seperti kita wali murid, maka lebih-lebih lagi banyak kesalahan, banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, di sini dua sahabat besar aulia Allah ini telah melakukan sebuah kesalahan, yaitu dengan ikut-ikut terpengaruh dengan orang-orang yang membatalkan baiatnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian memerangi mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau memerangi mereka itu menjalankan perintah Allah. Bukan karena beliau itu cinta kekuasaan, cinta dunia, bukan. Tetapi menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan faqatilul lati tabghi, maka perangilah mereka golongan yang memberontak, yang gak mau taat kepada pemerintah. Perangi mereka. Maka Sayyiduna Ali memerangi mereka sehingga terjadi perang, namanya perang Siffin, yaitu Sayyiduna Ali melawan umat Islam yang tidak mau taat kepada beliau, yang berada di Syam, yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ada perang yang kedua, namanya perang Jamal, yaitu perang Sayyiduna Ali melawan orang-orang yang berangkat dari Hijaz, yang di situ ada siapa namanya, Talhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, dua sahabat besar. Bahkan juga ada ikut serta di sana istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah, kita juga tidak ragu, beliau ahlul jannah, istri Nabi. Istri Nabi yang paling dicintai oleh beliau setelah Khadijah al-Kubra. Tidak diragukan beliau ahlul jannah. Juga ada nas yang menjelaskan beliau adalah ahlul jannah. Tetapi beliau juga tidak maksum. Meskipun beliau ketika itu adalah ditipu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak bermaksud membangkang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau tidak bermaksud untuk memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi beliau ditipu oleh orang-orang yang membangkang kepada Sayyidina Ali. Dengan bahwa beliau diajak untuk keluar dari rumahnya, ikut serta bersama mereka dalam rangka untuk mendamaikan di antara kedua umat Islam yang sedang berperang. Jadi Sayyidah Aisyah keluar itu bukan untuk memerangi Sayyidina Ali, tetapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu keluar dalam rangka untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, yang sedang berperang. Tetapi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu beliau berjalan bersama pasukan yang memerangi Sayyidina Ali. Karena memang beliau tinggal di Madinah, sehingga beliau berangkat
untuk mendamaikan, tetapi beliau berangkatnya bersama kelompok bala tentara yang memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ yang kemudian menjadikan di sini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu seakan-akan beliau itu bersama kelompok-kelompok yang membangkang terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seakan-akan seperti itu. Karena keberadaan Sayyidah Aisyah, kenapa mereka berkepentingan, mereka yang membatalkan baiatnya ini dan membangkang kepada Sayyidina Ali, itu kenapa berkepentingan untuk membawa Sayyidah Aisyah? Karena dengan keberadaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam barisan mereka, maka umat Islam yang mereka menentang Sayyidina Ali merasa termotivasi. Wah, istri Nabi ada bersama kita, berarti kita ini yang benar. Nah, mereka merasa seperti itu karena istri Nabi bersama kita. Semakin semangat mereka untuk menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal Sayyidah Aisyah tidak mengerti ketika itu bahwa beliau dimanfaatkan oleh kelompok ini dalam rangka untuk menentang Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Sehingga beliau ketika itu naik unta Jamal, sehingga perang ini disebut dengan perang Jamal. Hadirin rahimakumullah, ketika perang usai dimenangkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka di sini siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali memulangkan beliau ke Madinah dengan penuh akhlak, adab kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak dicelakai, sama sekali tidak dilukai. Beliau dihormati dan dimuliakan sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikembalikan ke rumahnya. Dan diriwayatkan bahwa beliau setiap kali mengingat peristiwa keluarnya beliau bersama orang-orang yang menentang Sayyidina Ali, beliau selalu menangis dan meneteskan air mata karena menyesal telah melakukan hal itu. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak diragukan bahwa beliau itu adalah seorang perempuan yang salihah, min auliyaillah, bahkan minal ulama, dari kalangan sahabat perempuan rujukan. Bahkan beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan, di antara orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waspada terhadap Syiah yang mereka membenci Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan orang-orang Syiah sebagian, ghulatus Syiah, orang-orang Syiah yang ekstrim, yang radikal, sampai mereka menuduh bahwa Sayyidah Aisyah itu yang membunuh Nabi. Mereka mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah telah meracuni makanan Nabi sehingga kemudian beliau sakit dan wafat. Ini adalah tuduhan yang serius, yang sangat berbahaya dan sangat tidak berdasar sama sekali dari kelompok ghulatus Syiah. Maka mereka itu meyakini, bahkan ada salah satu video dari tokoh Syiah yang mengatakan bahwa wajib, kata mereka, hukumnya meyakini bahwa Sayyidah Aisyah sekarang ini sudah di neraka dan digantung di neraka, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu ada salah satu tokoh Syiah yang mengatakan seperti ini. Ini adalah jauh dari akidah yang lurus, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita meyakini Sayyidah Aisyah adalah ahlul jannah, bahkan beliau adalah orang yang di antara orang yang termulia, di antara perempuan-perempuan yang termulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sedangkan Talhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, beliau seorang awliya Allah minal mubasyirin bil jannah. Maka mereka tidak wafat kecuali telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabit dalam riwayat bahwasanya keduanya telah bertaubat. Ketika di tengah-tengah perang, masing-masing dari keduanya bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali kemudian mengingatkan mereka, masing-masing dari mereka diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan mereka ingat, oh ya, Nabi ternyata pernah bilang seperti itu, yang menunjukkan, hadis itu menunjukkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam kebenaran, alal haq, sementara kelompok yang menentangnya alal batil. Sehingga kemudian Talhah maupun Zubair ibnul Awam itu berhenti memerangi Sayyidina Ali, kemudian bertaubat, dan Allah menerima taubatnya, dan mereka kemudian terbunuh setelah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka bersih dari dosa, minal mubasyirin bil jannah. Allah telah menerima taubat mereka, dan mereka adalah ahlul jannah, sebagaimana nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka yang menentang beliau itu bukan karena cinta kekuasaan, cinta kedudukan, cinta dunia, bukan, tetapi karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, faqatilul lati tabghi. Kemudian juga ada dalam hadis atau dalam riwayat, Sayyiduna Ali itu menegaskan bahwa beliau itu memerangi kelompok-kelompok ini adalah dalam rangka menjalankan perintah. Dalam sebuah hadis ini yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Bazzar, At-Tabarani dan lainnya, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan, umirtu biqitalin nakithina wal qasitina wal mariqina. Umirtu, beliau mengatakan apa? Umirtu, apa artinya umirtu? Aku diperintah. Aku ini diperintah untuk memerangi an-nakithin. Jadi yang memerintah siapa? Yang memerintah Sayyidina Ali, sementara beliau khalifah. Ya Allah yang memerintahkan beliau. Dalam ayat yang tadi kita sebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang bughat. Orang-orang bughat artinya alladzina kharaju ala ta'atil imam, yang an ta'atil imam, mereka yang keluar dari ketaatan terhadap imam, mereka adalah bughah, baghun, mereka adalah kelompok-kelompok yang memberontak. Dan beliau mengatakan, umirtu, aku diperintah, kata Sayyidina Ali, untuk apa? Umirtu biqitalin nakithin, yaitu ahlul jamal, yang mereka membatalkan baiatnya. Itu an-nakithin, mereka yang membatalkan baiatnya, yang tadi sudah kita ceritakan. Wal qasitin, dan aku diperintahkan untuk memerangi al-qasitin. Siapa al-qasitin? Ahlu Syam, penduduk Syam yang bergabung dengan tentara Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mereka telah tidak mau membaiat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu namanya al-qasitin. Muawiyah bin Abi Sufyan salah seorang sahabat, tetapi beliau bukan minal
minas sabiqinal awwalin, bukan. Beliau bukan orang yang awal masuk Islamnya. Beliau termasuk orang yang akhir masuk Islamnya. Karena ayahnya sendiri Abu Sufyan itu baru masuk Islam kapan? Dalam Fathu Makkah. Abu Sufyan baru masuk Islam dalam Fathu Makkah, di akhir menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muawiyah adalah putranya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah putranya. Beliau lebih dulu masuk Islam dari ayahnya Abu Sufyan. Dan beliau memiliki kemuliaan, tidak diragukan. Muawiyah juga memiliki kemuliaan. Di antaranya beliau adalah salah satu orang yang dipilih oleh Nabi sebagai katabatul wahyi, kutabil wahyi, seorang penulis wahyu. Ketika ayat Al-Quran turun, beliau adalah salah satu orang yang diberikan tugas oleh Nabi untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi tadi kita katakan, selain para nabi mereka tidak maksum. Termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin al-As itu juga tidak maksum. Dalam hal ini mereka telah melakukan kesalahan. Karena telah menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pemimpin yang sah. Tetapi bahwa bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau apakah sudah bertaubat ketika beliau wafat? Tidak ada riwayat yang menunjukkan itu. Tidak ada riwayat yang menunjukkan itu. Karena itulah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, apakah Sayyiduna Muawiyah dan umat Islam yang bergabung dengannya itu diampuni dosanya oleh Allah? Jawabannya mujawwazul ghufran. Ya mungkin saja diampuni, mungkin saja tidak, karena nggak sabit. Berbeda dengan Sayyidah Aisyah, berbeda dengan Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, yang sudah pasti mereka itu adalah minal mubasysyirin bil jannah. Tetapi Muawiyah bukan minal mubasysyirin bil jannah. Tetapi beliau memiliki kemuliaan, dan ketika beliau menjadi raja, menjadi khalifah setelah Sayyiduna Al-Hasan bin Ali, beliau memiliki jasa yang juga sangat besar. Beliau memerintah itu sangat lama, dan beliau di masa beliau umat Islam itu menyebar sangat luas sekali. Jadi dakwah Islam menyebar sangat luas sekali disebabkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifahnya ketika itu. Maka para ulama mengatakan apa? Mungkin saja beliau diampuni karena kebaikan-kebaikannya, karena jasa-jasanya itu. Tetapi tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Karena ketika beliau wafat, ternyata beliau tidak menyerahkan urusan pemerintah kepada umat Islam. Beliau tidak menyerahkan pengganti beliau kepada umat Islam. Tetapi beliau langsung menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah untuk menggantikannya. Ini yang menjadi masalah. Seandainya Muawiyah bin Abi Sufyan telah merujuk kembali atau telah bertaubat dari kesalahannya, tentu beliau akan menyerahkan kepemimpinan kepada Sayyidina Hasan bin Ali, atau beliau menyerahkan kepemimpinan kepada umat Islam, agar umat Islam memilih siapa yang dijadikan sebagai pengganti dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi ternyata beliau langsung menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah, dan celakanya Yazid bin Muawiyah ini bukan orang yang baik, yang adil. Bahkan beliau
banyak melakukan kezaliman terhadap rakyat pada masa pemerintahannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Sayyiduna Ali memerangi mereka karena mereka tidak taat kepada pemerintah. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya kita nggak boleh keluar dari ketaatan kepada pemerintahan yang sah, kepada pemimpin yang sah. Tetapi tadi telah kita tegaskan, ketaatan kepada makhluk itu dalam selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis mutawatir juga disebutkan, yang ini menunjukkan bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu dalam kebenaran ketika beliau berperang melawan dalam perang Siffin, melawan kelompok Ahlus Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu hadis waiha ammarin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Sungguh kasihan Ammar bin Yasir dibunuh oleh kelompok Baghiyah, al-fi'atul baghiyah. Ini nas dalam hadis bahwa kelompok yang membunuh yang membunuh Ammar bin Yasir adalah al-fi'atul baghiyah. Langsung disebut taqtuluhul fi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir telah dibunuh oleh al-fi'atul baghiyah. Pertanyaannya, di mana Ammar bin Yasir dalam perang itu? Bersama Sayyiduna Ali atau bersama Muawiyah bin Abi Sufyan? Beliau bersama Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah satu tentara Ali bin Abi Thalib, dan beliau terbunuh dalam perang Siffin melawan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan berdasarkan hadis ini adalah al-fi'atul baghiyah. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita ahli sunnah wal jamaah tidak berkata lebih dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Tidak boleh kita mencela para sahabat seperti Muawiyah dan lain-lain lebih dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa mereka al-fi'atul baghiyah, sudah. Jangan kemudian menambahi dengan celaan-celaan yang lain. Karena ada kelompok yang kemudian mencela Muawiyah, mencela sahabat-sahabat Nabi melebihi dari batas. Melebihi dari batas yang dikatakan oleh Nabi. Nah, kita di sini tidak dalam rangka mencela mereka secara berlebih-lebihan, tidak. Tetapi kita hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak lebih dari itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mu'tadil, moderat. Nah, artinya pendapat-pendapatnya selalu didasarkan kepada Al-Quran, selalu didasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melanggarnya. Nah, hadirin rahimakumullah, berbicara tentang ini maka panjang, tetapi waktu sudah habis. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita harus berhati-hati dalam masalah ini, jangan sampai terperosok sebagai orang-orang yang kemudian memberontak dan keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.